susahnya ya menangkap pelaku yang sebenarnya gitu ya. Ya, saya pun termasuk heran juga gitu. Kenapa ya kita bilangkan kuli bangunan ini kok jadi sasaran begitu ya? Begitu mudahnya mereka ini mentang-mentang orang yang nggak punya itu ya, gampang sekali mereka ini menangkapnya begitu. Iya. Jadi kalau Mbak Ilo, bukti-bukti fakta-fakta apa yang bisa mendukung bahwasanya Peggy bukan pelakunya? Hanya dari kebatinan. Kalau tadi kan ada bukti fakta nih yang diungkapkan sama Mbak Priska. Kalau Mbak Ilo keyakinannya gimana? Ya kalau menurut kebatinan saya merasakan dari auranya ya. Dari auranya dia menunjukkan adalah pembicaranya mengatakan bahwasanya dia berbicara jujur gitu. Dia berbicara jujur. Berbicara jujur. Oke. Nah itu. Padahal pada saat tapi gini Mbah, yang saya dengar juga Mbak Priska ya, tim kuasa hukum lawan ya yang menuntut Peggy Setiawan. Kalau tim pengacara Peggy Setiawan sudah menyiapkan berbagai macam bukti dan saksi, ya saya mendengar pihak sebelah pun sudah memiliki lebih dari 20 bukti dan saksinya tadi. Nah artinya ini juga bukan sembarangan. Berarti tim kuasa hukum juga sudah mempersiapkan itu untuk melawan Peggy Setiawan, Mbak. Gini Mas, kalau yang saya lihat ya Mas, mau mereka banyak pun kita tahu tuh Mas di balik mereka siapa. Di balik mereka siapa Mbak? Bukan orang kecil ya Mbak Ilo? Ya, sudah tentu itu sudah ada yang membackup itu. Benar sekali. Kalau di belakang mereka tuh hanya orang biasa Mas, ini kasus sudah selesai. Kan kemarin udah saya bilang, ini kasus kalau nggak diselesaikan di tahun 2024 ini Mas, itu di tahun 2025 nanti udah nggak ada kasusnya Mas. Oke ya. Hilang. Berarti seperti di awal ya, netizen pun berpikir demikian, bahwasanya ini ada seorang oknum ya yang mungkin menggunakan uang dan lain-lain ya, diduga ya Mbak ya, untuk menutupi pelaku sebenarnya. Dan bahkan terpidana yang ada di penjara saat ini ya Mbak Hilo ya, itu banyak yang mengaku saya bukan pelakunya. Artinya mereka dijebak ya. Yang saya dengar aja Mbak Pris ya, saya nggak baca lengkap tadi karena belum fokus banget ya. Tadi siapa, Deddy Mulyadi melaporkan, kalau nggak salah saya, melaporkan Pak RT yang diduga jadi salah satu saksi palsu untuk menetapkan anak-anak yang berada di rumahnya pada malam itu, yang faktanya katanya tidur situ, tapi dia nyatakan tidak ada tidur di situ loh Mbak Ilo. Keberadaan Pak RT dicari sampai dengan detik ini Mbak Ilo, karena dengan kesaksian dia, kalau nggak salah 7 orang jadi tersangka yang padahal mereka tidak ada di lokasi kejadian dan tidak melakukan itu Mbak. Ayo, gimana Mbak? Ini Deddy Mulyadi loh Mbak. Saya percaya sih Mas. Saya percaya. Gimana Mbak? Ya, seharusnya tidak bisa begitu ya. Ya, kalau memang itu saksi ataupun palsu ya, ya seharusnya jangan ditangkap gitu. Nah ini ada ceritanya juga Mbak. Kenapa itu bisa terjadi? Pada saat malam penangkapan ya, penangkapan para terduga tersangka, ini ada anak Pak RT Mbak yang ikut ditangkap. Entah kenapa anak Pak RT dan Pak RT bebas. Anak Pak RT lah ya kan, anak Pak RT-nya bebas. Nah kemudian anak Pak RT dan Pak RT-nya jadi saksi untuk anak-anak ini Mbak. Nah ini namanya sudah betul ya. Enggak, padahal yang kita skandal. Yang kita tahu anak Pak RT ikut gabung kan Mas? Ikut gabung Mbak, ikut tidur dan 7 tadi itu kan Mas. Kenapa dia bisa bebas yang 7 maka tadi? Oleh sebab itu Deddy Mulyadi melaporkan Pak RT yang saat ini entah kemana keberadaannya. Nah ini loh Mbak Ilo, makanya kasus Wina ini besar Mbak Ilo, skandalnya ini besar. Benar tuh Mas. Makanya saya takut kalau Peggy Setiawan seperti yang Mbak Hilo ramalkan sebelumnya akan dipenjara seumur hidup, bahkan ada hukuman mati kemungkinan, maka kasus ini akan berakhir dengan keadilan yang tidak tepat. Artinya tersangka sebenarnya saat ini sedang tertawa-tawa. Iya benar tuh Mas. Nah, pandangan Mbak Ilo gimana?
Makin kesini makin mumet mungkin Mbah Hilo iki. Ya tidak, saya tidak mumet ya. Tapi Hmm. begini ya, kan sudah saya ceritakan dari awal tadi ya. Ya. Nah, bahwasanya yang kita minta pendapat semalam adalah bukan sosok yang sebenarnya yang hadir gitu ya. Iya. Nah, kemudian kan saya terawang lagi ya melalui kebatinan. Nah, hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya tidak Nah, seperti itu. Yang saya dapat adalah Peggy-nya akan terbebas itu nanti semua itu. Kalau Mbah Hilo hanya memberikan jawaban, tentunya ada alasan kenapa Ya. Peggy Setiawan bisa bebas. Ya begini, Coba, Mbak dari Ilo. pandangan saya, Peggy ini adalah jiwanya polos kalau saya lihat sih. Benar, sosok yang bagus Dan dia ya, Mbak. adalah memiliki kejujuran gitu. Nah itu yang saya rasakan. Oke, untuk Peggy Setiawan saja. Untuk yang katanya udah dipenjara nih Mbah Hilo, bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Itu gimana Mbah? Yang mereka juga ngaku bukan pelakunya. Ya. Dan saya hanya korban. Ya, kadang begini ya, karena mereka ini adalah bukan pelaku, tapi mereka ini dipencet ataupun kita Tekan, bilang ya? dipaksa gitu ya. Nah, sehingga dia ini mau tidak mau karena tidak sanggup menahan siksaan tersebut, mereka mengakui gitu. Padahal sebenarnya dia tidak ada berbuat. Ya makanya ini Mbak Ilo, Nah, itu kayak itu. mana ceritanya seorang spiritual seperti Mbak Ilo bisa membantu, ya, mungkin meluluhkan, mungkin menemukan tersangka sebenarnya. Itu gimana? Jadi di sinilah fungsi Mbah Hilo nanti. Iya. Saya minta hadir dan menyelesaikan gitu secara spiritual gitu Ya, loh. itu nanti akan kita lakukan ya, melalui kebatinan-kebatinan dengan media-media gaib ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Heeh, gitu Nah, itu ya. nanti akan kita lakukan. Oke, kalau dari Mbak Priska sendiri, apa sih yang bisa dilakukan seorang spiritual gitu? Kalau sekarang kan indigo kan banyak keluar kartu, banyak keluar pandangan-pandangan gitu loh. Yang mau saya lihat itu apa sih usaha yang bisa dilakukan seorang spiritual anak indigo gitu untuk membuktikan, untuk membantu menemukan tersangka yang sebenarnya, mereka yang jadi korban yang selama ini di penjara bisa terbebaskan kalau memang betulan itu bukan pelaku gitu loh Mbak. Gini Mas, kalau dari saya ya Mas, saya tidak tidak bisa membantu secara nyata gitu kan. Cuman insya Allah kedepannya kita bantu dengan kita banyak berdoa Mas gitu kan. Tentunya saya akan mengirim salah satu kodam saya ke sana gitu, biar supaya mereka tuh luluh gitu loh, beneran ini tuh kasus ini nggak seperti ini gitu. Oke, Mbak Ilo sendiri gini, kalau saya bilang, saya minta gitu, Mbak Ilo kirim pasukan gaib gitu, Ya. pasukan gaib Bisa. untuk Itu menyerang, bukan menyerang sih